Sebelum menjabat menjadi Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo sudah dikenal sebagai politisi muda yang tangguh di Pemalang. Pernah menjabat menjadi Wakil Bupati Pemalang dan calon Bupati Pemalang pada periode 2016 hingga 2021, namun kalah. Perlu pemirsa MTV Jateng ketahui, sejak kecil hingga remaja, beliau sudah menanamkan kemandirian dalam dirinya. Hingga di mata keluarganya, beliau dikenal sebagai sosok yang mempunyai prinsip dan tekad yang besar jika mempunyai keniatan. Sekolah sambil mengaji hingga keinginannya untuk masuk ke universitas bergengsi di Jakarta, yaitu Trisakti pada saat itu. Dan hal itulah yang menjadi salah satu jejak di mata keluarganya. Putra bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan pendiri PU PUS Dewi Sri, yakni Haji Ismail dan Hajah Rokayah ini, menjabat menjadi Bupati Pemalang hingga tahun 2024. Perlu diketahui, meskipun beliau hidup di tengah keluarga yang besar dan kaya, namun tidak menjadikan terah Pangeran Benowo ini lupa diri. Bukti ini yang selalu menjadi catatan, jika mempunyai keniatan yang besar, perlu adanya tekad yang besar dan kuat pula. Dan tidak lupa, doa restu dari sang ibunda tercintanya. Lalu, bagaimanakah sosok Bupati Pemalang ini di mata sang ibunda tercinta? Dan bagaimanakah dalam memimpin Kabupaten Pemalang ini yang menginginkan banyaknya perubahan akan kemajuan dan pembangunan di masa depan? Apapun yang kita lakukan itu mohonlah dukungan dari kedua orang tua, terutama ibu. Apa yang saya lakukan selama ini, baik itu sekolah, walaupun secara tidak langsung itu minta restu, tapi saya katakan apa yang saya lakukan itu demi orang tua saya. Saya belajar dulu sampai masuk pondok pun itu demi orang tua saya, walaupun sebenarnya waktu itu ada keinginan yang lain, tapi saya menjaga marwah orang tua. Makanya saya tunjukkan bahwa saya bisa. Dan di saat saya juga mungkin ingin menunjukkan diri, saya tetap menjaga marwah orang tua dan juga minta dukungan, walaupun awalnya bertentangan. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan restu, mendapatkan dukungan, kepercayaan, termasuk kepercayaan itu, walaupun mungkin di awal dengan ada gesekan, tapi sekali lagi tujuannya adalah untuk menunjukkan diri dan juga menjaga nama orang tua. Termasuk taat gitu ya? Ya, kita tetap taat, artinya kita tidak bertentangan secara frontal, tapi gosok supaya secara halus kita pun direstui, walaupun mungkin ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Tapi sekali lagi di ujungnya kita tetap harus mendapatkan dukungan dan restu dari kedua orang tua tetap. Pria kelahiran 2 Oktober 1976 ini, salah satu pewaris PU PUS Dewi Sri ini ternyata memiliki keturunan leluhur dari Kesultanan Pajang, yaitu Pangeran Benowo, yang makamnya berada di Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dan ternyata disebut itu cucu Pangeran Benowo. Terus dengan keluarga Pak Bupati? Itu, jadi terahnya. Jadi saya, ibu,
terus berarti Mbah Putri, Mbah Jaramina itu putri dari Reksojoyo, Mbah Haji Reksojoyo, terus Mbah Haji Reksojoyo, Purwadiwangsa, Ganda Wangsa Ganda Gidis Bayu. Lagi Gidis Bayu cucu dari Pangeran Gunowo. Ada lukisan yang melukis orang Pemalang. Saya dapat hadiah dari orang Pemalang. Lukisan saya pakai pakaian keraton seperti itu, ya, dengan wajah saya. Di situ tulisannya Priagung Abdi Nagari. Priagung Abdi Nagari. Iya, Priagung Abdi Nagari. Terus saya pernah ngajak seorang habaib ke situ melihat, Beb, ini ada lukisan ini, Beb. Beb langsung ngomong, ini Pangeran Gunowo. Dia ini Pangeran Gunowo. Dan saya juga pernah tawasul di sana, bawa orang terus ngobrol-ngobrol, setelah selesai ngobrol-ngobrol, dia nyampaikan, Mas jenengan ngerti seperti apa Pangeran Gunowo, seperti apa? Dia bilang, silakan jenengan berkaca, maka wajah itulah yang tampak. Banyak hal yang dibincangkan dari strategi menumbuhkan ekonomi dan membangun Kabupaten Pemalang menjadi PR Bupati Mukti Agung Wibowo ini untuk bisa terrealisasi, dan ini butuh sinergi dengan semua lini. Kita dari awal katakan paling utama kita infrastruktur. Apapun kita sekarang infrastruktur. Walaupun ya kita tetap ibarat ini akar, kita tetap ngomong kembang-kembangnya. Artinya kita punya program unggulan, wisata, ya, desa sinergi, desa digital, dan kota industri. Katakanlah kalau kesehatan apanya semua bagus, tapi tidak didukung infrastruktur, orang mau jalan ke sana udah lahiran di jalan, kayak gitu. Gitu. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa kenapa kita juga fokuskan jalan, termasuk pandangan orang Pemalang. Sing penting dalannya apik. Kalau dalannya halus, rezeki mulus, kayak gitu. Sehingga kita tetap konsentrasi jalan, walaupun kita tidak mengatakan ngangkat begitu, tapi kita tetap real di anggaran dan sebagainya, jalan kita utamakan. Untuk itu saya memang sempat berkoordinasi dengan PKPM, ya, itu berkaitan dengan kawasan industri di Pemalang. Dan bahkan kita ada juga pengajuan untuk jalan tol, exit tol, untuk tambahan untuk yang ke kawasan industri itu, dan juga wilayah selatan. Yang ini berarti ya, yang Sewaka. Di sana Sewaka daerah situ, ya. Pemirsa, saya akan mencoba menelisik rumah dari Ibunda Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Di sini, ibu yang melahirkan anak-anaknya menjadi kepala daerah, seperti Iqmal Jaya, Wali Kota Tegal, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, dan Iza Priyanti, Bupati Brebes. Di sini, di Kelurahan Peserungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, sejarah bakal mencatat seorang ibu yang berhasil mencetak karir anak-anaknya menjadi kepala daerah, yaitu Hajah Rukayah selaku pengusaha PO Bus Dewi Sri. Nah, saya bersama kru MTV Jateng akan mencoba menemui ibunda dari Bupati Pemalang, yaitu Hajah Rukayah. Ibunya Mas Agung, waktu kecil Ibu Agung ya masih seperti anak-anak yang lainnya, karena dia juga dididik oleh bapaknya Pak Haji Ismail
sebagai putra yang keenam, dan dia disekolahkan di saat SD, SMP langsung ke Asalam 3 tahun. Mas Agung memang selalu ingin jadi warga Pemalang. Jadi saya juga ikut membantu supaya dia benar-benar berada dalam lingkungan Pemalang sehingga bisa mengabdikan diri pada masyarakat. Saya sih hanya mengharapkan supaya Mas Agung menjadi orang yang terbaik lah untuk di Pemalang, karena Mas Agung sudah tekad untuk membangun Pemalang ke sana. Jadi ya saya merestui Pak, dan masyarakat juga menghendaki Mas Agung supaya nyalon di sana, dan dia juga anak yang cerdas dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah supaya bisa menjadi bupati yang amanah. Saya mengharapkan jadi bupati yang amanah yang bisa ngomong masyarakat Pemalang. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pemalang, Selamat Mastuki didampingi sekretarisnya saat ditemui MTV Jateng menyatakan pihaknya mendukung dan siap mengamankan program-program dan kebijakan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Kami Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pemalang dan pimpinan cabang DMI tingkat kecamatan se-Kabupaten Pemalang beserta takmir masjid se-Kabupaten Malang mengawal dan mendukung sepenuhnya kepada Bapak Bupati Pemalang, Bapak Mukti Agung Wibowo, untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang yang aman, adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua. Perjalanan masih panjang. Menjadi kepala daerah harus melewati kemenangan yang berdarah-darah hingga menguras energi dan materi. Setelah menjabat, tentunya tantangan akan lebih berat lagi karena fenomena arus politik dan kebijakan publiknya yang harus mengayomi semua masyarakat. Saya Anissa Dewi Sofiatun bersama kru MTV Jateng pamit undur diri dan akan kembali hadir di program Tokoh pada bulan Desember mendatang. Sekian dan terima kasih.